Oke, berikutnya terkait untuk batas layan ya. Terkait layan dari composite slab ini, itu kita tadi sudah bicara tentang cracking konkrit atau retak beton ya. Kemudian kita bicara tentang defleksi sekarang. Jadi kan tadi saya bilang ada dua. Yang pertama tentang retakan, yang kedua tentang defleksinya. Nah, untuk defleksi ini penting untuk kita perhatikan karena bisa jadi secara defleksi dia masih masuk, tapi secara kenyamanan dia sudah nggak masuk kalau sudah terlalu melendut ya. Jadi bisa jadi secara kekuatan itu dia masih aman, tapi kalau untuk memakai bangunan dia sudah kategori ini mengkhawatirkan gitu karena dari segi rasa dan visual gitu kan. Nah, ini kita perlu membedakan apakah bangunan ini akan ada ceilingnya atau enggak. Ceiling itu kayak plafon gitu ya. Apakah dia ditutup plafon atau apa atau enggak, tutup ceiling atau enggak. Kalau misalkan ditutup ceiling, lendutan yang agak besar ini kita bisa abaikan ya karena ya nggak masalah gitu kan, dari bawah juga nggak kelihatan gitu. Terus kalau itu ternyata eh, tidak pakai ceiling, itu kita harus perhatikan itu. Kemudian selain itu material untuk finishing di lantai atasnya itu juga harus kita perhatikan apakah dia memakai yang kertas atau material yang agak lunak gitu kan. Kalau kita pakai agak lunak itu misalkan dengan hardener resin itu kan agak lunak, dia bisa mengikuti agak ada resin yang lentur, ada resin yang keras juga. Kalau pas kita pakai resin yang lentur itu berarti kalau lantainya melendut dia bisa ikut tanpa harus pecah gitu. Tapi kalau kita pakai material yang brittle, yang ketas ya, kayak misalkan resin yang keras, terus kemudian ada keramik dan kaca, misalkan seperti itu ketika beamnya melendut atau ketika slabnya melendut, itu si penutupnya, lapisan finishingnya tadi juga akan ikut pecah. Nah itu kan nanti akan mempengaruhi layan juga, mempengaruhi servisnya si bangunan itu juga. Nah berikutnya kita bicara sedikit tentang fire resistance ya. Ini dia tidak termasuk dalam ketahanan, kekuatan, dan kelayanan yang dibahas selama ini, tapi ini penting untuk diketahui. Jadi ketika kita bicara tentang bangunan baja, itu kan ancaman terbesar yang ditemui adalah masalah api. Kenapa? Karena kalau kita bicara beton, bangunan beton itu masalah api nggak terlalu menjadi potensi bahaya yang harus dibicarakan ya, karena beton sendiri kan lebih tahan api. Tapi kalau kita bicara baja, baja itu dia dibuat dengan cara melelehkan biji baja, kemudian dicetak ya kan. Nah kalau dia ketemu dengan api yang membakar suhunya cukup tinggi dan dalam durasi yang cukup lama, nantinya akan membahayakan struktur karena bajanya itu jadi lunak lagi gitu kan. Dia jadi terbakar lagi, lunak lagi gitu. Nah, salah satu ancaman terbesar untuk bangunan baja itu adalah api. Nah, komposit ini kan terdiri dari baja dan beton. Ada bajanya di situ. Jadi api ini harus diperhitungkan. Kalau kita nanti akan membahas lebih jauh, nanti ada di belakang akan kita bahas kalau masih cukup waktunya. Itu ada 3 item yang utama yang dibicarakan pada perhitungan api ya. Yang pertama yaitu dari materialnya sendiri. Itu masing-masing material punya tahanan terhadap api. Jadi ada notasinya R ya, resistance. Itu R60 itu artinya dia tidak akan gagal sebelum 60 menit gitu. Jadi tahanannya 60 menit gitu. Itu R, notasinya dari material. Kemudian kalau dari thermal insulation atau apa ya, material yang melindungi dia dari thermal itu dinotasikan dengan I. Ini kemampuannya si material itu dalam menahan panas. Kalau misalkan kita bicara kolom komposit gitu ya, berarti kolomnya dari baja kemudian dibungkus dengan beton. Nah, katakanlah dibungkus dengan beton, maka jadi material komposit. Si beton ini tadi yang jadi thermal insulationnya gitu. Dia yang jadi perlindungan terhadap api itu si betonnya itu.
Ada juga yang dia baja, kemudian dibungkus dengan material yang tahan api, misalkan dengan foam, ada yang dengan foam itu, atau dengan seperti isolasi tapi karet gitu. Nah itu tapi yang dia materialnya tahan api, itu ada seperti itu. Nah itu notasinya dengan I. Kemudian ada yang notasinya E. Ini adalah integrity criterion. Ini berbicara tentang bagaimana jalur apinya gitu. Kalau misalkan strukturnya itu semuanya terangkai dengan baik, itu kalau ada api dari bawah, nah itu jalurnya gimana? Ini lebih ke membicarakan penyaluran panasnya, baik melalui strukturnya maupun melalui antar ruangan itu. Jadi ada 3 notasi itu yang dibicarakan ketika kita bicara tentang fire resistance ini.